Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iwan Wimaripan Setiawan dengan NIM 220302079. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dari hasil review jurnal yang saya buat, yaitu judul artikelnya Implementation COVID-2019 for Evaluation of Health Clinic Information System Government in Central Java, yang kalian bisa jumpai di bagian atas abstrak. Nah, untuk nama penulisnya ada dua, yaitu Ilham Akbar Sodik dan Dinar Mutiara Kusumo Nugroho. Mohon maaf karena kondisi saya saat ini kurang baik. Oke, kita lanjut saja, yaitu nama jurnal. Nama jurnalnya kalian bisa lihat di bagian kiri atas, Jurnal Teknik Informatika. Next, untuk tahun dan halaman, yaitu Desember 2022, halaman mulai dari 1549 sampai 1556. Ada di bawah nama jurnal, ya, di sebelah sini. Oke, untuk reviewernya itu saya sendiri, Iwan Wimaripan Setiawan. Untuk tujuan dari penelitiannya itu kalian bisa lihat di bagian abstraknya. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas tata kelola sistem informasi yang telah diterapkan dalam klinik kesehatan evaluasi. Sistem informasi ini menggunakan COVID 2019. Kerangka kerja terbaru digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi tata kelola. Next, ke hipotesis juga saya ambil dari abstrak, yaitu hasil penelitian didapatkan beberapa domain antara lain BAI 02, 03, dan 07. Selanjutnya didapatkan hasil tingkat kapabilitas sistem informasi masing-masing domain, yaitu domain dari BAI 02 mendapatkan kapabilitas level 3 dan 03 mendapatkan kapabilitas level 4 dan 07 mendapatkan level 3. Dapat dua domain yang masih memiliki gap, yaitu BAI 02 dan 07. Oke, ke kerangka penelitian. Di sini kerangka penelitiannya ada pendahuluan. Yang kedua ada metode penelitian. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Bentar, bagian ini. Dan yang keempat kesimpulan dan rekomendasi. Oke, ada di sini. Dan terakhir ada daftar pustaka. Sebentar. Nah, di bagian sini. Oke, kita naik dulu. Nah, kita masuk ke kerangka pemikiran juga saya dapat di abstrak. Yaitu klinik merupakan salah satu fasilitas publik skala kecil menengah yang menyelenggarakan layanan kesehatan perorangan dengan pelayanan dasar maupun secara detail. Penerapan sistem informasi dalam klinik kesehatan telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk menunjang kinerja yang baik dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas tata kelola sistem informasi yang telah ditetapkan dalam klinik kesehatan. Evaluasi sistem informasi ini menggunakan COVID 2019. Kerangka kerja terbaru digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi tata kelola. COVID 2019 memiliki 10 desain faktor dan 40 domain yang kemudian akan didapatkan domain teratas yang akan digunakan untuk menganalisis kapabilitas sistem informasi. Hasil penelitian dapat beberapa domain antara lain BAI 02, 03, dan 07. Selanjutnya dapat hasil tingkat kapabilitas sistem informasi masing-masing domain, yaitu domain yang 02 mendapatkan level 3, 03 mendapatkan level 4, dan 07 mendapatkan level 3. Nah, kemudian pada penelitian ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi agar dapat mencapai target level yang ditentukan, seperti mampu membangun sistem informasi sendiri tanpa tergantung dengan pihak ketiga. Kita dapat merancang standar operasional dan pedoman yang dapat digunakan dalam transisi perubahan teknologi. Mohon maaf, teman-teman. Nah, untuk populasi dan sampel, yaitu klinik kesehatan.
Nah, untuk metode pengambilan sampel yaitu non-probability sampling, yaitu teknik sampling yang menggunakan sampel pilihan berdasarkan subjektivitas penelitian dan tidak acak. Non-probability sampling ditentukan oleh kalian peneliti. Nah, kita masuk ke bagian metode penelitian. Kalian bisa jumpai di sini. Metode penelitian dilakukan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan melakukan wawancara dan diskusi dengan direktur klinik, kita menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan perhitungan hasil kuesioner untuk mengukur tingkat kapabilitas dengan menyelaraskan visi, misi, dan tujuan klinik berdasarkan COVID-19. Masuk ke bagian isi dan pembahasan, yaitu saya ambil di bagian pendahuluan. Untuk isi dan pembahasan saya ambil di bagian hasil dan pembahasan. Nah, untuk isi dan pembahasnya, yaitu tahap penelitian data kelola sistem informasi klinik kesehatan dimulai dengan melakukan peninjauan visi, misi, dan tujuan klinik dalam penggunaan sistem informasi penunjang proses bisnis. Visi, misi, dan tujuan akan dihubungkan dengan Komit 2019. Yang selanjutnya dianalisis menggunakan 10 faktor desain Komit 2019 dengan Toolkit. Pada penentuan faktor desain COVID 2019 ini dilakukan wawancara dengan direktur klinik sebagai penanggung jawab seluruh proses bisnis. Faktor desain yang pertama tujuan untuk menganalisis strategi organisasi yang telah ditentukan. Dan kita masuk ke bagian hasil, saya juga ambil di bagian hasil dan pembahasan, namun saya sedikit ringkas sesuai dengan yang ada di sini. Untuk hasilnya yaitu pada tabel 2 mendapat hasil bahwa aspek client service atau pelayanan pelanggan merupakan strategi utama dengan ditunjukkan dengan nilai yang paling tinggi. Di tabel 3 menunjukkan bahwa tujuan organisasi berfokus pada pengoptimalan fungsi proses bisnis internal dan dapat mengelola program transformasi digital dengan ditunjukkan nilai paling tertinggi. Pada tabel 4 dapatkan hasil bahwa terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi proses bisnis dalam klinik kesehatan, yaitu software adoption atau usage problem dan third party atau supplier incident. Pada tabel 5 faktor desain keempat yang fokus pada isu terkait TI terdapat satu masalah serius, yaitu tentang masalah reguler yang sering terjadi seperti kualitas data yang tidak komplit atau kesalahan data serta belum terintegrasi dengan sebagian bidang proses bisnis. Faktor desain kelima tentang lanskap ancaman menunjukkan 100% normal, yang berarti klinik kesehatan tidak berada pada permasalahan geopolitik, alam maupun wilayah industri. Faktor desain yang keenam menunjukkan pada tabel nomor 7, menunjukkan bahwa persyaratan kepatuhan yang sudah ditetapkan dalam klinik kesehatan menunjukkan normal 100%, yang berarti sudah patuh menjalankan persyaratan patuh yang ada. Faktor desain yang ketujuh menganalisis peran TI menunjukkan pada teknologi informasi memiliki peran penting untuk strategi klinik kesehatan menunjukkan nilai tertinggi. Untuk tabel 9 menunjukkan bahwa faktor desain ke-8 yang menganalisis sumber TI menunjukkan 40% berasal dari bidang layanan teknologi informasi klinik sendiri yang telah memiliki staf yang cukup. Nah, untuk faktor desain ke-9 pada tabel 10 menunjukkan bahwa klinik kesehatan telah mengimplementasikan metode campuran. Faktor desain yang ke-10 menunjukkan bahwa klinik kesehatan memiliki komitmen 55% dalam mengadopsi teknologi secara cepat dan 40% sebagai pengikut karena klinik kesehatan dapat mengikuti perkembangan sistem dan klinik kesehatan di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Tahap selanjutnya yang akan dilakukan yaitu menunjukkan tingkat kapabilitas menggunakan 3 domain yang telah dilakukan. Pada analisis gap, pada 2 domain yang telah mencapai target yaitu BAI 02 dan BAI 07.
Nah, untuk di bagian kesimpulan, saya cari di sini untuk di bagian kesimpulan saja, untuk yang rekomendasi tidak saya paparkan. Nah, untuk simpulnya itu dari analisis faktor desain yang dilakukan menunjukkan bahwa klinik kesehatan memiliki fokus terhadap peningkatan layanan terhadap pengunjung serta memiliki tujuan untuk selalu berinovasi dan beradaptasi terhadap transformasi digital. Faktor desain yang digunakan juga menghasilkan beberapa domain seperti BAI 02, 03, dan 07. Ketiga domain tersebut digunakan untuk evaluasi seluruh aktivitas terkait TI untuk meningkatkan tingkat kapabilitasnya. Hasil dari BAI 03 menunjukkan level 4 yang berarti seluruh aktivitas sudah mencapai target yang diinginkan, sedangkan hasil dari dari 02 dan 07 menunjukkan level 3 yang berarti masih terdapat kesenjangan satu level di bawah target yang diinginkan. Nah, untuk keunggulan di sini saya eh, ada dua, yaitu yang pertama metode penelitian yang digunakan sudah tepat, dan yang kedua bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami maksud dan tujuan oleh pembaca. Kekurangannya ada satu, yaitu penulis kurang lengkap dalam melakukan analisis penelitian ini. Nah, komentar dari reviewer yaitu dari saya sendiri. Komentar saya terhadap jurnal yang judul Implementation Combit 2019 for Evaluation of Health Clinic Information System Government in Central Java, yaitu sudah menggunakan metode penelitian yang tepat dengan bahasa yang mudah dipahami, namun memiliki kurang di bagian analisis dan dilakukan kurang lengkap dan perlu juga dilakukan lebih mendalam. Nah, di sini yang terakhir ada link jurnal yang sudah terangkan di bagian sini. Nah, kurang lebih seperti itu hasil dari review jurnal yang saya buat. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam melakukan review, dan terima kasih atas waktu yang kalian berikan. Terima kasih.